Gimana kalau baca bismillah di kamar mandi? Ini berbagai macam pendapat yang tidak boleh membaca asma Allah, asma Nabi di kamar mandi itu ketika kita lagi BAB. Kalau kita, walaupun itu di kamar mandi ada WC, ada WC-nya, ada klosetnya ya. Yang tidak diperbolehkan itu kalau di kamar mandi kita di kamar mandi lagi BAB, ketika lagi jongkok, kemudian dzikir baca bismillah, apalagi dzikir baca bismillah, ngomong pun nggak boleh ya, ngomong pun nggak boleh, kecuali itu hal penting umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah itu semua senantiasa Allah curahkan, limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka taklim malam Senin ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim malam Senin ini dengan materi ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut sampai bab sunnahnya wudu ya, bab sunnahnya wudu. Kenapa sunnahnya wudu perlu kita ketahui agar wudu yang kita lakukan, karena wudu ada bagian daripada ibadah, untuk agar sholat kita jadi sah atau bacaan ibadah yang lain yang harus didahului dengan wudu, supaya wudu kita ini di samping sah tapi lebih sempurna. Kalau lebih sempurna, pahalanya juga lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fit daraini, amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu, tong bawang. Wa sunanuhu ayyil wudu'u. Wa sunanuhu ayyil wudu'u. Kalau digabung wa sunanul wudu'i gitu ya. Asyaratu asya'a
Wa sunanuhu utawi piro sunanun itu jamaknya dari kalimat sunnatun. Sunatun mufrad, sunanun jamak. Wa sunanuhu utawi piro-piro kesunatane wudu ayyil wudu iku asyaratu tadi mana? Asyaratu asya'a 10 perkara. Wa sunanuhu bermula sunnah-sunnahnya wudu asyaratu asya'a itu 10 perkara. Asyaratu asya'a wa fi ba'din nusakhi lan iku setengah sangking sebagiane wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalam lan iku ing dalam sebagiane redaksi apa redaksi matan redaksi kalimat bukan asratu khiso asratu asya'a tetapi asyaru khisolin sama aja ya, jadi maksudnya sama aja. At-tasmiyatu yang pertama at-tasmiyatu pertama yaitu membaca tasmiyah. Apa tasmiyah? Membaca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Wa aqalluha utawi sithik tasmiyah iku bismillahi dengan kalimat bismillah. Wa akmaluha utawi lebih sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah yang pertama adalah membaca at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi sunnahnya wudu ada 10 perkara. Kalau kemarin rukunnya ada berapa? Kemarin rukunnya ada berapa? Wa furudul wudu'i ada 6 itu berdasarkan berbagai macam dalil dan ijma' para ulama. Yang pertama niat itu dasarnya dari hadis. Kemudian yang keempat dari ayat, yang keenam 2, 3, 4, 5 ini dari ayat. Kemudian yang keenam tartib itu adalah apa? Ijma'ul ulama. Nah kemarin pembahasan fardunya wudu itu pokok utamanya. Fardunya itu berarti pokok utamanya. Kalau yang pokok itu sudah dilakukan sah, wudunya sah. Kemudian kenapa sunnahnya disampaikan? Supaya apa? Wudunya bertambah sempurna pekerjaannya, kemudian sempurna pahalanya. Istilahnya apa? Cari yang the best, yang lebih baik. Jadi sunnahnya wudu itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Minimal membaca bismillah. Umpamanya waktunya buru-buru karena apa? Mungkin airnya dikit ya. Airnya dikit, kalau kita wudunya lama-lama nanti airnya habis, wudunya belum kelar. Atau kita wudunya agak cepat, takut ketinggalan sholat jamaah, sudah mau akhir, udah mau rakaat akhir, udah mau salam, ya wudunya cepat, bismillahnya ditinggal. Umpamanya tidak ditinggal tapi pak bismillah ya. Tapi paling beda berapa detik pak, bismillahirrahmanirrahim sama bismillah ya, beda berapa, nggak ada detik ya, nggak ada detik. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa in taraka mongko lamun ninggal sapa wong atas niata ing maca bismillah awalau ing dalam kawitane wudu, jika fa in taraka tasmiyah jika ketinggal di awalnya wudu itu enggak baca bismillah, atau mongko nekani sapa mutawaddi wong kang wudu biya kelawan tasmiyah fi asna'i ing dalam tengah-tengah wudu. Jadi kalau di awalnya itu lupa baca bismillah boleh ya, di tengah-tengahnya wudu ya, asal wudunya belum selesai boleh membaca bismillah. Fa in faragha, ya ulang lagi, fa in tarokat tasmiyata jika orang yang wudu meninggalkan baca tasmiyah di awalnya atau biya fi asna'i, maka dia membaca bismillah di tengah-tengah wudunya ketika pokoknya di tengah-tengahnya itu di tengah masuk, atau dia belum selesai meninggalkan tempat wudu terakhir itu belum selesai, itu masuk kategori fi asna. Fa in faragha mongko lampun rampung sapa wong mutawaddi minal wudu saking wudu. Nah, jika wudunya sudah selesai ya, sudah selesai jangan basuh kaki ya, basuh kaki ya, sudah selesai baru ingat, ya udah, kalau sudah ingat bagaimana, lam ta'ti biha mongko ora usah, lam ya'ti mongko ora usah nekani sapa mutawaddi biya kelawan tasmiyah, berarti nggak usah baca bismillah. Nah, ini yang pertama sunnahnya wudu adalah membaca bismillah. Kapan waktunya kita membaca bismillah? Kalau kita membaca bismillah awalnya ya, ketika kita mau mencuci tangan, ketika mau membaca niat. Kapan niat itu dibaca? Ketika membasuh muka, ketika membasuh muka, ketika mau membasuh muka, itu baca niat, itulah tempatnya membaca bismillah. Tempatnya membaca kalau di kamar mandi. Ini berbagai macam pertanyaan, gimana kalau baca bismillah di kamar mandi? Ini berbagai macam pendapat. Yang tidak boleh membaca asma Allah, asma Nabi di kamar mandi itu ketika kita lagi BAB. Kalau ketika walaupun itu di kamar mandi ada WC, ada WC-nya, ada klosetnya ya. Yang tidak diperbolehkan itu kalau di kamar mandi, kita di kamar mandi lagi BAB, ketika lagi jongkok, kemudian dzikir baca bismillah. Apalagi dzikir baca bismillah, ngomong pun nggak boleh ya, ngomong pun nggak boleh, kecuali itu hal penting. Umpamanya Pak Wardi lagi di jongkok di kamar mandi ya, kamar mandi merokok. Merokok itu ngomong enggak jadi masalah. Pak Wadi lagi di kamar mandi mau BAB, udah siap jongkok ya, walaupun itu belum keluar kencing, belum keluar kotoran, dipanggil istrinya, bapak, udah nyaut ya, haram karena sudah siap jongkok di tempat BAB. Nah, kalau ya gimana mensiasatinya dahem. Nah, itu menunjukkan bahwa kita lagi BAB. Kalau kita lagi mandi, lagi wudu, boleh baca sholawat, baca dzikir. Kenapa kita ketika masuk ke kamar mandi? Karena ke kamar mandi tujuannya apa? Kalau tujuannya itu memang BAB ya, BAB, sunahnya masuk ke kamar mandi kaki
kaki kiri. Kalau tujuannya mandi enggak masalah. Kalau tujuannya mandi, tujuannya apa? Nyuci baju. Kan nyuci bajunya di kamar mandi, enggak ada tempat yang lain umpamanya, ya. Umpamanya. Jadi berbagai macam perbedaan, ya monggo. Kalau keyakinan kita keyakinan kita itu enggak boleh, ya monggo. Tapi saya lebih memilih kalau kita wudhu di kamar mandi, ya wudhu di kamar mandi tetap seperti biasa. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita lagi buang hajat atau buang kencing. Apalagi hajat di kamar mandi, di luar pun ya, di bawah pohon. Nah, di bawah pohon lagi kencing, nggak boleh ngomong, ya nggak boleh ngomong kecuali lagi ada hal yang sangat penting, sehingga ketika kita bicara lagi BAB, lagi kencing, itu nggak ada hukum haram, nggak ada hukum makruh, boleh, ya. Ketika ada hajat yang sangat penting, ketika kita lagi di kamar mandi, ada bayi, kemudian kita teriak, boleh, itu nggak jadi masalah. Masuk Pak? Masuk nggak? Kalau nggak masuk, masukin aja Pak, ya masukin aja, sikat. Ada yang bilang harus sir gitu Pak. Makanya tadi ada beda pendapat, boleh, tapi dibaca dalam hati, diboleh dikir dibaca dalam hati. Bahkan jawab salam pun nggak boleh. Ketika pokoknya lagi di atas kloset, udah posisi buang hajat, walaupun itu belum keluar. Tapi kalau posisinya tidak dalam kondisi seperti itu, nggak jadi masalah. Kita kalau kamar mandi, nyuci tangan, wudhunya di kamar mandi, kerannya di kamar mandi, boleh, ya. Gunanya membaca bismillah ketika lagi wudhu. Nah, ini bedanya. Berbagai macam hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang baik, la yubda'u, yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka terputus apa? Nilai keberkahannya, nilai kebaikannya. Karena termasuk wudhu ini untuk menghantarkan sholat kita menjadi sah. Bahkan kalau wudhunya ini sempurna, insya Allah bisa menghantarkan wudhunya sholatnya nanti menjadi bisa khusyuk, sholat yang khusyuk. Kemudian dari keterangan hadis yang lain, man dzakarallaha inda tuhurihi, barang siapa yang menyebut nama Allah inda tuhuri, ketika dia sedang bersuci, mau mandi, mau wudhu, ya bersuci, mandi menghilangkan wudhu, mandi atau wudhu, tayamum, tahharahullahu jasadahu kullahu, Allah membersihkan jasadnya semuanya. Sekali lagi, barang siapa yang menyebut asma Allah ketika dia sedang bersuci, menyebut nama Allah, yaitu bismillah, tahharallahu jasadahu kullahu, Allah membersihkan jasadnya semuanya. Ini pengertiannya gimana? Yang dimaksud jasad tahu ini apalah? Nah, kemudian kita teruskan, wa man lam yadhkurhu lam yutahhir minhu, barang siapa yang dia tidak menyebut nama Allah ketika bersuci, lam yutahhir minhu, Allah tidak membersihkan, tidak mensucikan orang itu,
illa ma asobal ma, kecuali yang bersih yang suci hanya anggota tubuh yang kena air. Maksudnya bagaimana? Kalau kita wudhu kemudian dengan diawali dengan baca tasmiyah, dzikir kepada Allah, kemudian hikmahnya toharullah jasadahu kullahu, maksudnya toharullah jasadahu, Allah membersihkan dosa-dosanya yang berada di seluruh anggota tubuh semua, di anggota tubuh semua. Maksudnya ketika kita lagi nyuci tangan, ini dosa tangan rontok, dosa tangan hanyut beserta air yang mengalir sampai tetesan terakhir dari air itu untuk membasuh tangannya. Ketika nyuci kaki juga seperti itu, ketika nyuci muka juga seperti itu. Tapi kalau tidak diawali dengan membaca bismillah, yang bersih hanya anggota tubuhnya yang kena kotor, yang bersih. Berarti bersih secara dohirnya saja. Kalau ini bersih dohirnya juga bersih batinnya. Bersih batinnya ini bersih dari dosa. Di samping itu membawa keberkahan. Wudhu kita berkah karena wudhunya berkah. Awali dengan baca tasmiyah, baca bismillah. Semua anggota tubuh yang masuk anggota wudhu ini membawa keberkahan. Tangannya membawa berkah, tangannya membawa berkah. Berkahnya apa? Oh, cuman tanda tangan 10 juta. Berarti tanda tangannya Pak Cito berkah ya. Amin. Tanda tangan Pak, enggak tanda tangan Pak 10 juta. Pak Retno tanda tangan Pak 30 juta. Propertinya terjual 10 unit umpamanya. Amin ya rabbal alamin. Berkah. Kalau tangannya tidak berkah, berat. Tangannya kurang berkah, itu berat. Ya, buat ngambil baju, pakai baju, ngambil sendal, ya, itu berat. Udah adzan, sudah waktunya masuk waktu sholat, mau ngambil baju berat. Untuk ke masjid berat, ya. Kakinya berat, matanya berat. Untuk melakukan hal yang baik berat. Berarti itu menandakan apa? Kurang berkah. Itu memang umumnya kita berbuat baik, mengajak menuju jalan ke surga itu berat ya. Kita sholat jamaah paling berapa menit ke masjid, dari rumah ke masjid paling ya adzan, sholat jamaah paling nggak ada setengah jam, sholatnya pun 5 menit 10 menit sambil wiridan 10 menit, taklim pun paling lama 1 jam. Bis maghrib isya selesai, bis subuh jam 6 jam 5 lebih jam 6 selesai, makan bareng berkah gitu Pak ya. Berkah tuh, tapi berat, berat. Tapi kita kalau lagi main catur ya, main catur sambil ngobrol ngopi dari jam 8 sampai jam ngobrol jam 12, nggak terasa. Emang berat Pak, jalan menuju surga itu berat. Nah, itulah yang kita cari adalah apa? Keberkahan. Berkahnya apa? Ziyadatul khair. Allah memberikan tambah nilai kebaikan untuk kita. Ketika kita lagi wudu ya, di awal dengan baca bismillah, seluruh anggota tubuh, matanya membawa berkah, hidungnya membawa berkah, mulutnya, lisannya membawa berkah. Di samping itu, kalau umpama di samping hikmah membaca tasmiyah di awal kegiatan ibadah itu apa? Menjauhkan diri dari godaan setan, gangguan setan. Insya Allah.
Kemudian dalam hadis Nabi, inna min ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku, kata Nabi, yud'auna, dipanggil, ya, dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Nah, dipanggil sesuai dengan antrian. Saudara Halusi datang, nah, saudara Dudung datang, nah, saudara Bapak Khalid datang, ya, saudara Pak Budi, ya, datang, semua datang semua. Ketika mereka dipanggil, ghurran muhallajina, wajahnya mengkilat. Mengkilatnya bukan karena habis habis kena oli, bukan. Berminyak, bukan, tapi mengkilatnya karena wajahnya putih bersinar. Wajahnya putih bersinar. Ghurran itu apa? Wajah yang bersinar, mengkilap, bercahaya. Muhajjalin itu kaki dan tangannya bersinar juga, terang benderang. Itu karena apa? Min asaril wudu'i idza qara'a fi awwalihi bi bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya apa ya? Inilah tujuannya apa? Tujuannya taklim, tujuannya kita apa? Mengkaji. Jadi di hari kiamat nanti umatku ketika dipanggil satu persatu di hari kiamat, wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bersinar, terang. Itu akibatnya apa? Min asaril wudu, karena bekas dia wudu, dan wudunya diawali dengan membaca bismillah, cuma kata bismillah. Nah, itu bedanya, kan masuk daripada hikmahnya kalimat bismillah. Jadi setiap kullu amrin dibalin, setiap perkara yang baik kalau diawali dengan baca bismillah membawa berkah. Sebaliknya kalau tidak diawali dengan baca bismillah, itu nilai berkahnya hilang, nilai berkahnya hilang. Jadi kapan ketika kita membaca bismillah? Ya, ketika membaca bismillah, ketika kita mau membaca niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Karena untuk pertama kali fardunya wudu apa, Pak? Apa? Membasuh muka kan? Membasuh muka. Tapi di sini sunnahnya membaca ketika membasuh muka sambil membaca niat. Kemudian kita lanjutkan wa ghuslul kaffaini. Yang kedua sunnahnya membasuh ini apa namanya, Pak? Ghuslul kaffaini, telapak tangan, kemana? Telapak tangan ma'al ku'aini, ilal ku'aini, sampai pergelangan. Ini sunnah. Kembali lagi bahwa membasuh tangan ini hukumnya sunnah, tapi dengan catatan yang dimaksud bedanya apa? Ghuslul yadi indal wudu'i sama ghuslul kaffaini yang masuk kategori sunat. Kalau ghuslul yadi itu dari sini sampai sini ilal mirfaqaini, tapi itu dengan catatan wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh kedua tapak tangan sampai apa ini, pergelangan tangan ini, dengan catatan kalau tangannya ini tidak terkena najis. Kalau tidak terkena najis, hukumnya apa? Umpamanya nggak cuci tangan langsung cuci muka boleh nggak, tapi tidak mendapatkan kesunatan. Tapi kalau tangannya ini kotor, ya tangannya kotor bahkan kena najis, nyucinya
ghuslul kafaini bukan sunnah tapi wajib, malah menjadi hukum wajib. Kemudian dilihat lagi, masuk kategori membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini kalau air yang kita gunakan untuk wudhu ini mencukupi. Kalau tidak cukup ya berarti pokoknya saja. Umpamanya kita di tengah jalan ya, mau masuk sholat nggak ada air, adanya 1 cup gelas aqua, bisa nggak dipakai wudhu? Bisa nggak dipakai wudhu? Bisa. Nah, ini pakai pancurannya kecil ya. Yang penting apa? Air ngalir cukup. Berarti 1 cup aqua ini yang penting air ngalir, kemudian buat nyuci muka, nyuci tangan, kaki, cukup. Asal yang penting rata. Pakai spray boleh, nggak apa-apa. Boleh pakai spray boleh ya, asal nggak dicampur dengan itu ya, dengan apa itu Pak yang pewangi itu Pak. Itu berat. Boleh ngambil air itu supaya irit ya tapi jangan irit banget. Itu namanya apa? Pelit itu Pak ya. Jadi pelit, ngirit juga jangan, pemborosan juga jangan, tidak diperbolehkan. Wala tusrifu, jangan untuk mandi wudhu itu jangan pemborosan menggunakan air. Irit juga jangan, ambil keran bukan kecil amat. Habis bayarnya tiap bulan airnya mahal Pak. Airnya mahal Pak. Kalau di tengah jalan, nah baru boleh ngirit. Karena apa? Dengan kondisi darurat ya, darurat. Selagi ada air, walaupun air minum karena air minum air mineral ini termasuk air mutlak. Air mutlak sudah sepakat seluruh para ulama sepakat bahwa air mineral ini ya masuk kategori air mutlak, dipakai air wudhu, dipakai tengah jalan lagi kondisi nggak ada air, pakai air mineral boleh untuk mengerjakan wudhu. Nah, karena kita mau masuk waktu hanya adanya 1 cup gelas, makanya udah ambil intinya, jadi perkirakan khusnudzon tangan saya bersih, kaki saya bersih, nggak kena najis, pokoknya tangannya bersih, nggak kena sentuhan najis, berarti langsung supaya airnya cukup langsung ambil poinnya saja yang menggunakan air, tapi bismillah tetap pakai, kan bismillah nggak pakai air Pak ya, bismillah nggak pakai air, yang pakai air kopi. Yang pakai air kopi ya. Kenapa ya, bukan harus 3 kali, nggak harus 3 kali, kan sunnah, nanti ada sunnah. Kalau kita pakai 3 kali air cukup nggak jadi masalah, tapi kalau kita pakai 3 kali nanti airnya nggak cukup. Nah, yang penting rata gitu Pak ya, yang penting rata. Walaupun 1 kali kita basuh tapi itu belum rata, belum dianggap sekali ya. belum dianggap sekali. Kalau kita basuh 2 kali belum rata, belum dianggap 2 kali. 3 kali baru rata, baru dihitung sekali itu Pak ya, baru dihitung sekali. Wa ghuslul kafaini, yang kedua membasuh telapak tangan ilal qu'aini, sampai pada pergelangan tangan. Yang dibangun telapak tangan ini Pak, jadi telapak tangan biasanya yang untuk megang kan tangannya, telapak tangan ini berarti yang dalam atau luar Pak? Yang dalam ini ya, bukan ini ya, bukan ini ya. Kalau ini berarti luarnya. Tapi biasanya kalau masuk pergelangan telapak tangan ya ini dan ini ya. Ya monggo.
Gimana Pak? Oh. Gimana yang jelas? Kurang aja. Terus jadi tanyakan semuanya ya. Kalau emang istilahnya apa? Emang tangan ini kan yang fungsinya ke tangan basuh, kalau nggak pakai tangan pakai apa? Supaya rata. Boleh, asal rata. Kalau umpamanya membasuh muka nggak pakai tangan bisa nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, asal rata. Nah itu menggambarkan apa? Supaya rata harus pakai tangan, kecuali Bapak wudhunya dikali. Wudhunya dikali. Cemplungin aja, boleh, nggak apa-apa, dicemplungin dikali. Atau umpamanya Mbak gede, kolam gede, bukan kolam renang. Kalau di masjid-masjid di Jawa itu kan kolamnya kolam gede Pak, disiapin kolam gede khusus untuk wudhu. Jadi ya kolamnya gede, ukuran mungkin 3 atau 2 kali mungkin 8 meter atau 5 meter. Jadi wudhunya itu irit, nggak borosan, ambil wudhu ke situ lagi gitu. Kalau itu umpamanya niatnya membasuh muka, cemplungin nggak apa-apa. Basuh tangan juga gitu, cemplungin set, nggak usah digosok-gosok gini, langsung dicelupin di atas sikut, sentem gitu Pak ya. Jadi tidak harus digosok pakai tangan. Kalau digosok pakai tangan kan kita menggunakan wudhunya sekarang pakai air keran untuk supaya apa? Air itu rata sampai batas yang harus kita basuh. Umpamanya basuh muka lewat keran nggak pakai tangan. Nah gimana untuk meratakan? Kalau dipilihkan itu merata, wayasihu atau yajza'u cukup, boleh itu Pak ya. Masuk Pak gitu, masuk okay. Nah kalau tangannya buntung gimana? Ya berarti nggak ada. Di sini kan disunatkan kan ghuslul kaffaini, membasuh atau mencuci kedua telapak tangan. Kan kalau nggak punya telapak tangan apa yang dibasuh? Apa telapak tangan tetangga? Telapak tangan teman. Qoblal madmado. Nah ini sebelum apa? Madmado apa Pak? Kumur. Sebelum kumur cuci tangan dulu. Apalagi kalau tangannya kotor, nah lebih apa? Itu malah bukan sunnah tapi wajib, harus. Qoblal madmado, sebelum kumur. Silhuma lan baso sapa mutawadi huma ing kaffaini salasan 3 kali. Jadi nyuci tangannya juga 3 kali. Tadi yang dimaksud 3 kali tadi gambaran seperti itu Pak ya. Gambaran seperti itu. Yang kalau cuciannya sudah rata baru dianggap sekali. Kalau belum rata pokoknya sampai rata baru dianggap sekali. Jadi mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan sunnahnya 3 kali salasan. Tarot dada. Dari lafal tarot dada ini apa? Dan dimaksud tarot dada ini apa? Ragu. Tarot dada asal katanya itu apa? Tarot dada ini bolak-balik. Orang bolak-balik mau masuk apa enggak ini? Dari depan pintu balik ke belakang lagi, belakang balik pintu lagi. Oh ini lagi ragu. Tarot dada lamun ragu sapa mutawaddi fil
rihima ing dalam kesuciane kafaini qabla idkhalihima ing dalam sadurunge oleh nglebokake kafaini al ina ing wadah. Nah ini gambarannya apa? Kalau dia ragu apa? Tangannya ini belum bersih, nggak suci. Kalau wudhunya di tempat apa? Di tempat yang airnya itu sedikit, airnya cuman 2 kula terbatas, itu jangan dimasukkan. Tapi kalau tangannya sudah bersih, boleh dimasukkan. Takutnya kalau airnya itu apa, tangannya tidak bersih, apalagi membawa najis, itu malah berbahaya. Mulai siapa? Al mustamili qabla idkhalihima al inna wallahu alam bisawab. Ini baru dapat berapa ini, Mbak? Baru 2 item ya, baca bismillah dan mencuci telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Qabla idkhalihima wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nanti ada talim enggak, Pak? Ada taksim enggak, Pak? Pak Tulus taksim enggak? Taksim, ya ada taksim, Pak ya. Pak Wardi taksim enggak? Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajab, wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alit du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.